Spider-Man Across the Spider-Verse, salah satu film animasi superhero yang paling ditunggu, akhirnya ngerilis trailer pertamanya. Film sequel ini bakal membawa kita ke dalam konsep multiverse yang jauh lebih luas lagi, dan tentunya menghadirkan lebih banyak varian Spider-Man atau Spider-People dari film sebelumnya. Bakal kita bahas detail yang menarik dari trailer ini, dimana ini nge-reveal potensi cerita dan karakter yang bakal muncul di film ini. So langsung aja, bareng gue Rian, let's explore this universe. Trailer ini dibuka dengan momen deep talk antara Miles Morales dan ibunya, Rio Morales. Kalau di film pertama, cerita berfokus pada hubungan antara Miles dan bapaknya bernama Jefferson Davis. Di film ini kayaknya bakal lebih dieksplor adalah hubungan antara Miles dan juga ibunya. Ibunya di sini kelihatan khawatir banget ngelihat bagaimana Miles sekarang udah banyak berubah dan terlihat depresi karena punya banyak masalah. Well, kalau ngomongin masalah, dari film pertamanya memang menyisakan banyak masalah nih buat Miles. Salah satunya relate dengan kehidupan Miles sekarang sebagai superhero, yang di sini membuat jarak antara dia dan keluarganya. Miles di sini sepertinya masih dalam proses beradaptasi untuk menyeimbangkan kehidupan sekolah dan superhero-nya, sekaligus berusaha melindungi keluarganya dari ancaman yang dibuat karena kehidupan Miles sebagai superhero, dimana ini masih belum diketahui nih kayaknya sama keluarganya. Masalah lain mungkin dia ngerasa sendirian setelah dia ditinggal sama mentornya, Peter B. Parker, dan juga cem-cemannya nih si Spider-Gwen, yang mereka itu balik lagi ke universe-nya masing-masing di ending film pertama. Dan di sisi lain, Miles juga mungkin masih dihantui sama trauma kematian pamannya Aaron yang terbunuh sama anak buahnya Kingpin di depan matanya sendiri, setelah Aaron sebagai Prowler ini gagal buat menghabisi Miles Morales. Dari dialog antara Miles dan ibunya, kita bisa ngelihat bagaimana Miles sekarang bukan anak kecil lagi dan udah tumbuh dewasa. Dan ibunya juga bilang kalau dia khawatir mereka nggak akan menerima kamu seperti kita. Nah, mereka yang dimaksud di sini mungkin lebih ke masyarakat umum kali ya. Kekhawatiran umum orang tua lah tentang bagaimana anaknya bisa diterima di masyarakat atau enggak. Tapi kalau ternyata ibunya ini udah tahu kalau Miles adalah Spider People, mereka yang dimaksud di sini mungkin adalah Spider People yang berpetualang bareng sama Miles di film ini. Ibunya sepertinya khawatir soal konsekuensi yang akan dia hadapi ketika menjalankan kehidupannya sebagai superhero. Scene lalu disambung dengan beberapa flashback dari film pertama, seperti momen Miles ngebeli kostum Spider-Man pertamanya yang dia pakai buat beraksi sama Peter B. Parker, dimana toko ini dijaga sama Stan Lee yang muncul sebagai cameo untuk terakhir kalinya. Terus ada momen leap of faith dari Miles yang membuat dia akhirnya berani buat jadi superhero. Lalu scene ketika dia beraksi bersama Peter B. Parker yang salah satunya adalah saat dia nyolong komputer dari lab Alchemax. Terus ada momen kedekatan antara Miles dan juga bapaknya Jefferson, dan momen ketika Miles ngelihat kostum Spider-Man di markasnya Aunt May, dan scene ketika Miles lagi bareng sama Spider-Gwen dan Peter di dalam bus. Lanjut, ada beberapa footage baru yang nunjukin bagaimana aksi superhero Miles yang melindungi orang-orang di Brooklyn dari taksi yang mau menimpa mereka. Dimana momen ini mirip kayak Spider-Man Andrew Garfield yang juga pernah melindungi orang-orang yang hampir kejatuhan mobil gara-gara elektro. Dan di momen itu kita juga bisa ngelihat bendera Puerto Rico di belakangnya, which is ini nge-refer ke ibunya Miles yang adalah keturunan dari Puerto Rico. Berikutnya kita ditunjukin sama Miles yang berinteraksi sama warga Brooklyn sebagai Spider-Man. Dan di sini kita juga bisa ngeliat tampilan baru dari Miles yang sekarang punya warna full black tanpa ornamen jaring dengan mata putih, logo laba-laba dan juga line merah di sampingnya. Di scene berikutnya, Miles kelihatan ninggalin orang tua di sebuah pesta yang mungkin disebabkan karena Miles dan orang tuanya ini cekcok karena masalah yang berhubungan sama aksinya Miles. Atau ini adalah momen saat Miles meninggalkan orang tuanya untuk bergabung dengan petualangan Spider-Gwen untuk menyelamatkan universe, di mana Miles pergi tanpa kasih tahu orang tuanya. Berikutnya kita bisa ngelihat momen Spider-Gwen yang mendatangi kembali Miles seperti yang terjadi di ending Spider-Man Into the Spider-Verse. Bedanya di sini, Spider-Gwen datang dengan menggunakan sebuah portal multiverse yang berbentuk heksagon. Di sini Miles kelihatan make jersey Brooklyn 42. Nah, angka 42 ini sebelumnya juga sering muncul di film Spider-Man Into the Spider-Verse. Si filmmakernya sendiri mengkonfirmasi kalau 42 ini nge-refer ke film dan juga novel The Hitchhiker Guide to the Galaxy, di mana 42 adalah angka yang jadi jawaban dari semua hal yang terjadi di universe. On the other side, angka 42 ini juga adalah nomor punggung dari Jackie Robinson, pemain baseball kulit hitam pertama yang main di Major League Baseball. Di gambar itu kita juga bisa ngelihat Easter egg komik Amazing Fantasy isu 15 tahun 1962 yang jadi komik debut pertamanya karakter Spider-Man di universe Marvel. Nah, di first look teaser kemarin, Spider-Gwen punya semacam device gelang di tangannya.
Nah, device ini sekilas mirip kayak Gizmo punya Spider-Man 2099 yang kita lihat di post-credit scene film Spider-Man Into the Spider-Verse, di mana device ini digunakan sama Spider-Man 2099 untuk menjelajahi multiverse. Nah, device Gizmo ini sepertinya ada hubungan dengan portal heksagon, di mana device Gizmo ini digunakan sama Spider-Gwen dan Spider-Man 2099 untuk alat navigasi untuk menjelajah multiverse lewat portal heksagon. Anyway, di sini ini Spider-Gwen ngajak Miles buat keluar, which is ini dia ngajakin bukan buat keluar rumah ya, tapi berpetualang di multiverse. Nah, singkat cerita, Miles kemudian berpindah ke universe lain dengan menggunakan portal heksagon ini yang shootnya sekilas mirip kayak Peter B. Parker saat dia pindah ke universe lain untuk pertama kalinya. Nah, pas Miles menjelajahi portal heksagon ini, terlihat dia mengalami momentum yang berbeda-beda setiap melintasi satu heksagon ke heksagon lainnya. Setiap portal heksagon ini mungkin adalah representasi atau pintu masuk ke sebuah universe. Next, Miles dan Spider-Gwen terlihat berada di sebuah tempat yang di film ini kayaknya adalah sebuah universe yang jadi titik temu yang menghubungkan universe dari berbagai Spider People. Nah, di sini kita bisa ngelihat berbagai macam Spider People, berbagai variannya Spider-Man yang muncul di komik, kartun, sampai dengan di game. Sebenarnya gue pengen banget ngebahas satu persatu Spider-Man yang muncul di sini. Tapi saking banyaknya dan kayaknya bakal lebih panjang videonya, gue kayaknya bakal memisahkan video khusus untuk membahas Spider-Man apa aja yang muncul di trailer ini. Jadi kita breakdown aja potensi ceritanya bakal seperti apa. Dan di sini mungkin gue mentionin aja dulu ya. Dimulai dengan Spider-Man dengan kostum klasik simbiot hitam, yang di sampingnya terlihat ada satu Spider-Man yang sekilas mirip Spider-Man dari kartun Ultimate Spider-Man. Berikutnya ada Spider-Man dari game Marvel Spider-Man PS4 garapan Insomniac yang terlihat ngobrol sama Miles di tempat ini. Nah, kalau di versi gamenya, Spider-Man ini adalah mentor buat Miles yang mengajarkan dia untuk jadi Spider-Man. Makanya nggak heran kalau di filmnya nanti Spider-Man ini juga bakal digambarkan dekat dengan Miles Morales. Lanjut, ada Spider-Man dengan kostum kuning yang bisa nge-refer ke Spider-Man dari Earth TRN-843, Spider-Man yang jadi bawahannya organisasi jahat AIM. Lalu ada Spider-Man yang duduk dengan kostum hitam kuning yang nge-refer ke Spider-Man Armor Mark II. Spider-Man ini diceritakan kehilangan Spider-Sense-nya dan punya kostum anti peluru. Di sampingnya terlihat Spider-Man yang punya kostum abu-abu hitam yang terinspirasi dari suit karakter Spider-Man di komik Amazing Spider-Man issue 62. Terus ada Spider-Man wanita yang kalau kita lihat adalah adaptasi dari karakter Ultimate Spider-Woman. Dan di samping ada karakter Spider-Man dengan original Iron Spider suit dari komik Civil War. Next ada karakter Spider-Man dari Earth 2301, dimana ini adalah varian Spider-Man dari manga Marvel yang diceritakan sebagai ketua klan ninja bernama Spider-Clan. Berikutnya ada karakter Spider-Cop, Spider-Man yang menggunakan kekuatan supernya buat jadi polisi di NYPD dan direkrut sama Spider-Gwen buat join Spider Army. Lanjut ada Spider-Man dengan 4 Spider-Legs yang merefer ke karakter Lady Spider, varian Spider-Man dari Aunt May yang beraksi di abad ke-19. Lalu ada Spider-Man cewek dengan rambut merah yang bisa nge-refer ke Mary Jane Watson yang di komik jadi superhero Spider-Man dengan julukan Spinneret. Di belakangnya kita juga bisa ngelihat gadis Spider-Man, which is ini nge-refer ke anaknya Annie Parker yang juga jadi superhero dengan julukan Spider-Link. Next ada Spider-Man dengan kostum abu-abu putih yang nge-refer ke suit negatif Spider-Man dari game Marvel Spider-Man. Terus Spider-Man dengan kantong belanjaan di kepalanya yang juga mengadaptasi karakter Bombastic Batman. Spider-Man yang make kostum Fantastic Four dan juga kantong belanja sebagai identitas superhero-nya. Berikutnya ada sesosok serigala yang make kostum Spider-Man, which is ini bisa nge-refer ke karakter Spider-Man dari Earth 7085 yang jadi werewolf brutal di universe-nya. Di sisi lain ada juga Spider-People yang sekilas mirip kayak Spider-Phoenix. Terus juga ada Spider-Man dengan kostum biru yang mirip kayak Spider-Man di komik Fear Itself yang diceritakan punya Asgardian suit yang punya bahan yang sama dengan Mjolnir dan diberikan kekuatan sama Odin. Next ada sekumpulan Spider-Woman yang salah satunya punya kostum biru yang sekilas mirip kayak April Parker, salah satu varian Spider-Man yang diceritakan sebagai klon hybrid manusia dan simbiot. Lanjut lagi ada dua karakter Spider-Man, di mana Spider-Man berwarna kuning ini punya corak kostum yang mirip dengan karakter Anti-Venom, yang juga di sebelahnya mirip kayak karakter William Braddock alias Spider UK. Moving on, ada karakter Spider-Man gendut yang bisa nge-refer ke karakter Earth X Spider-Man. Lalu ada Spider-Man yang lagi tiduran dengan jaket kuning yang kayaknya ini nge-refer ke Spider-Man-nya Tom Holland ya di film Spider-Man Homecoming. Terus ada Spider-Man dengan jaket varsity yang bisa nge-refer ke karakter Captain Spider dari komik What If Flash Thompson Become Spider-Man yang menceritakan bagaimana jadinya kalau Flash jadi Spider-Man di universe Marvel. Kita tarik ke belakang dikit nih ke scene saat Miles dan juga Gwen lagi berdua. Di belakang mereka terlihat ada karakter Peter B. Parker yang comeback di film ini dan bergabung dengan timnya Miles.
Nah, di sini Peter B. Parker terlihat pakai jas mandi pink dan gendongan bayi di depannya, yang di sini nunjukin kalau Peter sekarang udah punya anak sama Mary Jane. Nah, pihak studio sendiri mereveal anak ini adalah Mayday Parker, yang kalau di komiknya diceritakan sebagai putri pertama dari Peter Parker dan Mary Jane yang meneruskan legasi ayahnya sebagai Spider-Man. Berikutnya kita ditunjukin sama Spider-Gwen dan Miles yang lagi duduk kebalik, yang sepertinya jadi momen romantis dari mereka berdua di filmnya nanti. Dan scene kemudian berpindah menunjukkan kita salah satu karakter yang punya peranan besar di film ini, yaitu Spider-Woman, yang karakternya disuarakan sama aktris Issa Rae. Karakter ini sendiri terlihat melompat dari portal heksagon dengan motornya yang berhadapan dengan salah satu varian musuh Spider-Man, yaitu Vulture. Nah, Spider-Woman yang kita lihat di sini punya karakter sebagai wanita kulit hitam yang juga digambarkan sedang hamil, which is ini bisa mengadaptasi dua karakter. Pertama, karakter Jessica Drew yang di salah satu storyline memang diceritakan pernah hamil lewat pembuahan buatan. Dan karakter lainnya yang dianggap sebagai Spider-Woman pertama di komik yaitu seorang wanita kulit hitam bernama Valerie the Librarian yang terinspirasi untuk mengikuti jejak Spider-Man sebagai superhero. Nah, karakter Spider-Woman sendiri terlihat teaming up dengan Spider-Man 2099 yang sebelumnya udah diintroduce di post-credit scene film Spider-Man Into the Spider-Verse. Di komik, Spider-Man 2099 alias Miguel O'Hara adalah Spider-Man yang datang dari kota Nueva York di tahun 2099 yang jadi masa depan di mana bumi dikuasai sama organisasi kriminal yang gak ada lagi superhero yang tersisa. Nah, Miguel adalah salah satu saintis dari sebuah perusahaan besar bernama Alchemax, di mana di salah satu momen dia mau keluar dari perusahaan itu, bosnya membuat Miguel melakukan sebuah percobaan DNA yang akhirnya disabotase sama bosnya sendiri. Eksperimen ini akhirnya membuat Miguel punya kekuatan laba-laba yang dia gunakan untuk jadi superhero dengan memakai identitas Spider-Man. Sejauh ini di seri film Spider-Man Into the Spider-Verse, Miguel diceritakan sebagai Spider-Man yang menjalankan misi untuk mencegah hancurnya multiverse setelah event Super Collider. Dia mengajak Spider-Man dari universe lain untuk bisa pergi bersamanya mengatasi ancaman ini. Nah, di trailer ini kita ditis soal backstory dari karakter Spider-Man 2099 yang di sini ternyata punya anak perempuan yang bernama Gabriella. Nah, ini merupakan adaptasi gender swap dari anak laki-lakinya Miguel di komiknya yang bernama Gabriel O'Hara. Spider-Man 2099 di sini ditunjukkan melihat memori dari dia dan anaknya. Dari sini kita bisa dapat petunjuk kalau semua hal yang dilakukan sama Spider-Man 2099 ini itu termotivasi sama tujuannya buat melindungi atau menyelamatkan putrinya. Di sinopsisnya diceritakan setelah Miles ketemu lagi sama Gwen Stacy dan berpetualang di multiverse, Miles harus berhadapan sama sebuah tim dari Spider People yang punya tugas untuk melindungi universe mereka. Ketika para superhero ini berkonflik untuk menemukan cara mengatasi ancaman, Miles di sini jadi kasihan sama Spider-Man yang lain. Tapi di sisi lain dia juga harus menemukan jalannya untuk jadi superhero sejati supaya bisa menyelamatkan orang-orang yang dia cintai. Dari sini kita bisa tahu nih kenapa Spider-Man 2099 dan juga Spider People di trailer ini kelihatan mengincar Miles. Ini karena kayaknya disebabkan karena Miles punya semacam peranan kunci yang menentukan nasib multiverse di film ini. So, apakah peranan ini? Ini kemungkinan berhubungan sama Web of Life and Destiny yang di komiknya diceritakan sebagai sebuah konstruksi 3 dimensi dari ruang 5 dimensi yang merupakan representasi dari multiverse yang saling terhubung satu sama lain dan bisa digunakan sama usernya untuk bisa berpindah ke berbagai realitas. Web of Life and Destiny ini berhubungan sama Spider Totem, entitas supranatural dari multiverse yang diciptakan sama Elder God Nate dengan tujuan untuk menjaga dan merawat Web of Life and Destiny. Nah, Miles Morales mungkin akan punya peranan yang sama seperti Spider Totem di versi komiknya, dimana di sini dia sepertinya bakal punya peranan untuk menjaga Web of Life and Destiny supaya bisa tetap stabil. Di film ini mungkin bakal diceritakan nih kalau ada semacam bahaya yang mengancam hancurnya universe dan multiverse dari Spider People. Dan Web of Life and Destiny ini sepertinya bakal jadi satu-satunya cara untuk bisa menyelamatkan universe mereka. Tapi untuk melakukan itu, para Spider People sendiri butuh sebuah kunci untuk mengaktifkannya, which is itu adalah mungkin adalah Miles. Dia mungkin adalah Spider People yang terpilih yang punya kekuatan untuk membuat multiverse tetap stabil dan terhindar dari kekacauan. Makanya nggak heran kalau para Spider People dan Spider-Man 2099 berusaha buat menangkap si Miles ini di awal. Nah, di scene lain kita juga bisa ngelihat Spider-Man 2099 ketemu sama Miles dan gengnya. Dan kelihatan di sini dia lagi menjelaskan soal multiverse yang ditunjukkan dari hologram jaringan yang terbentuk di tempat itu. Dimana ini mungkin adalah bentuk dari Web of Life and Destiny yang diadaptasi di film ini. Nah, ini sepertinya adalah momen saat Spider-Man 2099 sama Miles and the Gang ngejelasin soal Web of Life and Destiny sekaligus
sekaligus ancaman yang bakal terjadi di multiverse. Entah itu terjadi saat pertama kali mereka ketemu atau terjadi setelah pertarungannya dengan Miles. Dimana di sini Spider-Man 2099 akhirnya mencoba bernegosiasi sama Miles untuk membujuk dia membantu menyelamatkan multiverse. Berikutnya kita bisa ngelihat sequence saat Miles dikejar-kejar sama berbagai Spider People seperti Spider-Woman versi Jessica Drew dan juga Julia Carpenter. Terus juga ada sekilas Spider-Man yang di sini punya kostum seperti armor Mark III, di mana armor ini di komik diceritakan sebagai suit Spider-Man yang dibuat sama Peter di Horizon Lab buat melawan Sinister Six yang punya kelebihan ketahanan kejutan listrik. Dan ada juga Spider-Man yang pakai semacam full armor yang terinspirasi dari Spider Armor Mark I yang kalau di komiknya digunakan sama Spider-Man buat melawan pasukan New Enforcer yang menyerang New York. Di sisi lain ada juga beberapa Spider-Man yang terinspirasi dari game Spider-Man, seperti Spider-Man dengan kostum hitam yang diadaptasi dari Dark Suit di game Marvel Spider-Man PS4, lalu Spider-Man dengan kostum merah yang terinspirasi dari Iron Spider-Red dan Silver Suit dari game Marvel Spider-Man PS4 dan Spider-Man dari game Spider-Man PS1. Berikutnya ada juga beberapa Spider People yang diadaptasi dari komik seperti Superior Spider-Man, varian Spider-Man yang tubuhnya di take over sama kesadarannya Dr. Octopus yang di sini jadi superhero dan leader dari tim Spider Army yang punya tugas menyelamatkan multiverse. Berikutnya ada Kain Parker. Di komik diceritakan sebagai klon Peter Parker yang diciptakan sama villain Jackal yang akhirnya menjadi superhero Spider-Man dengan julukan Scarlet Spider. Terus ada juga Spider-Man yang mirip kayak Benjamin Riley, klon lain ciptaan Jackal yang akhirnya meneruskan legasi Spider-Man dan jadi Scarlet Spider selanjutnya. Selanjutnya ada sosok Spider People yang mirip kayak Silk. Silk atau Cindy Moon ini adalah gadis keturunan Korea yang mendapatkan kekuatan laba-laba seperti Spider-Man dan jadi murid dari Ezekiel Sims. Next ada Spider-Man yang mirip kayak Spider-Monkey. Ini monyet yang jadi salah satu varian Spider-Man. Dan Ai Apeak, salah satu dewa Peru yang jadi varian Spider-Man dan punya kekuatan laba-laba seperti Spider-Man. Terus ada Spider-Man yang punya 6 tangan yang refer ke karakter Six Armed Spider-Man dari Earth 92100 yang juga punya 6 tangan kayak laba-laba. Lalu Spider-Man yang punya kostum seperti Spider-Man Tom Holland di film No Way Home dan Spider-Man yang mirip kayak karakter Spider-Man dari kartun Spider-Man Unlimited. Ada banyak banget nih Spider-Man yang muncul di sini. Tapi untuk penjelasan karakter-karakternya nanti bakal gue pisah videonya biar makin lengkap kalian tahu siapa-siapa aja Spider-Man yang muncul di sini. Nah, selain cerita para Spider People yang datang mengincar Miles, sejauh ini kita masih belum di-reveal sama karakter villain yang bakal muncul di filmnya, dimana udah dikonfirmasi kalau villainnya adalah The Spot. Di komik The Spot adalah seorang ilmuwan jenius dari MIT bernama Dr. Jonathan On yang jadi teman asramanya Quentin Beck. Dr. On sendiri bekerja untuk Kingpin dan ditugaskan untuk mereproduksi level radiasi dari superhero Cloak untuk membuat senjata yang punya base kekuatannya. Singkat cerita, eksperimen Dr. On ini mengalami kendala dan karena dia nggak mau gagal dalam eksperimennya, Dr. On akhirnya masuk ke dalam Dark Dimension yang jadi source kekuatannya Cloak. Setelah keluar dari Dark Dimension, tubuhnya Dr. On akhirnya mengalami transformasi, di mana dia punya black spot di atas kulitnya yang di sini punya kemampuan sebagai portal yang terhubung dengan dimensi lain. Sejak itulah Dr. On akhirnya menggunakan kekuatannya sebagai villain yang selalu bermusuhan sama Spider-Man dan menjuluki dirinya sebagai The Spot. Di scene trailer terlihat Spider-Man 2099 yang lari ke arah Miles yang di sini nggak sadarkan diri dan seperti ditransport sama sebuah mesin yang kita lihat di base-nya para Spider People. Nah, ini bisa menunjukkan kalau Spider-Man 2099 mungkin nggak tega ngelihat Miles Morales yang sepertinya di sini harus dikorbankan untuk menjaga multiverse tetap stabil. Atau ini adalah momen saat villain The Spot menggunakan Miles dan Web of Lives and Destiny untuk membuat multiverse jadi kacau demi mendapatkan tujuannya. Ini seperti Kingpin yang membuat mesin Super Collider untuk bisa mencari istrinya dan juga anaknya dari universe lain. Dan di sini Spider-Man 2099 mencoba untuk menyelamatkan Miles supaya Miles tetap selamat dan mencegah multiverse hancur. So itu dia mungkin hal-hal yang bisa kita breakdown dari trailer ini. Nggak banyak, kita masih harus menunggu trailer kedua dan ketiganya nanti untuk bisa tahu kira-kira ceritanya bakal kayak gimana. Dan next gue bakal ngebahas semua Spider-Man yang muncul di sini dan juga backstory-nya. Mungkin sedikit ya biar nggak terlalu panjang videonya. And thank you udah nonton video ini. Kalau kalian punya pendapat atau kalian punya komentar tentang trailer ini, please tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram Breakdown.Universe karena kita juga bikin konten nih di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.